Mongolia, negara yang terkurung daratan di Asia Timur, terjepit di antara Cina di selatan dan Rusia di utara. Ini adalah negara berdaulat yang paling jarang penduduknya di dunia. Tanah subur hampir tidak ada di Mongolia, tetapi ada hamparan padang rumput, pegunungan, dan gurun yang luas. Negara ini juga mengalami kondisi cuaca yang keras. Namun, orang Mongolia telah berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan di alam Mongolia yang mentah. Jumlah pengunjung ke Mongolia dari luar negeri rendah, tetapi mereka yang berkunjung kembali dengan banyak kenangan yang menyenangkan. Lanskap Mongolia, budaya, dan cara hidup mempesona mereka. Berikut adalah beberapa fakta paling menarik yang terkait dengan Mongolia. Sebagai ibu kota, Ulaanbaatar yang terletak di bagian utara tengah negara itu pada 1.300 meter, berada di atas permukaan laut di sebuah lembah yang dibentuk oleh Sungai Tul. Hampir setengah dari penduduk Mongolia tinggal di dalam dan sekitar kota ini. Wilayah ini disebut sebagai ibu kota terdingin di dunia. Suhu rata-rata tahunan Ulaanbaatar yaitu sekitar -1,3 derajat Celcius. Musim panas di sini pendek dan hangat. Kemudian pada musim dingin sangat kering dan sangat dingin. Suhu di bulan Januari bisa turun hingga 36 hingga 40 derajat Celcius. Peninggalan arkeologi yang berasal dari awal prasejarah telah menarik perhatian para sarjana Mongolia dan asing. Disebutkan bangsa Mongol terbilang homogen secara etnis. Di Mongolia, orang Mongol Halch atau Halha merupakan sekitar 4/5 populasi. Kelompok Mongolia lainnya termasuk Dorfot, Buryat, Bayat, dan dari Ganga menyumbang hampir setengah dari sisa populasi. Sebagian besar sisanya terdiri dari orang-orang berbahasa Turki terutama orang Kazakh. Beberapa lainnya adalah orang Tufan dan orang Saatan yang sebagian besar tinggal di bagian barat negara itu. Genghis Khan mendirikan Kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Itu menjadi kerajaan bersebelahan terbesar di dunia setelah kematiannya. Dia menyatukan berbagai suku nomaden di Asia Timur Laut di bawah satu kerajaan, dan kemudian menyerbu dan menaklukkan tanah tetangga. Hampir sebagian besar Eurasia berada di bawah kendali Kekaisaran Mongol. Kampanye perang yang dipimpin oleh Genghis Khan ini juga dikenal karena sifatnya yang brutal. Pembantu ratusan hingga ribuan warga sipil tak berdosa mengikuti dimanapun tentara Mongol masuk. Dengan demikian, Genghis Khan sering dikenang sebagai salah satu penguasa paling brutal dan genosida di dunia. Setelah selesai menaklukkan sebagian besar Asia, Genghis Khan menulis beberapa undang-undang. Dokumen yang dikeluarkan Genghis dengan bantuan penasihatnya yang disebut Yasak, mengeluarkan perundang-undangan untuk menjaga perdamaian di tanah-tanah baru Genghis Khan yang ditaklukkannya. Ada moratorium Yasak yang menyinggung penculikan istri dan penculikan perempuan. Yasak juga melarang adanya tentara dan perbudakan terhadap anak-anak atau paling tidak perbudakan orang Mongol lainnya, dan secara khusus melarang diskriminasi berdasarkan agama. Bahkan itu menjadi salah satu kode hukum pertama yang diketahui yang memungkinkan warganya dalam kebebasan beragama. Tidak ada yang namanya monogami pria di Mongolia dalam pemerintahan Genghis Khan. Pria boleh memiliki banyak istri, tetapi masing-masing akan memiliki tendanya sendiri dan tinggal bersama anak-anaknya. Namun, menurut History on the Net, mereka semua biasanya hidup rukun tanpa kecemburuan. Istri pertama seorang pria dianggap sebagai istri sahnya. Jadi anak-anak dari istri pertama mendapatkan lebih banyak barang jarahannya ketika dia meninggal, yang merupakan aturan dari seorang lelaki seperti Genghis yang memiliki 500 istri. Bayangkan seperti apa wasiat terakhirnya jika dia harus membagi kekayaannya secara merata di antara istri-istri dan anak-anaknya yang super banyak itu.
Bagaimana nasib seorang wanita di salah satu negara yang ditaklukkan Genghis Khan? Ya, mereka akan mengalami seks dari tentara-tentara Genghis Khan. Di sisi lain, jika wanita itu cukup beruntung karena kecantikannya, mereka akan dipaksa untuk mengikuti kontes kecantikan Genghis Khan. Setelah tentara Genghis selesai dengan penjarahan dan pelecehan, mereka akan membawakan wanita-wanita paling cantik kepada Genghis Khan. Pemenangnya akan menjadi salah satu dari banyak istri Genghis Khan. Namun, wanita-wanita yang dianggap Genghis tidak memenuhi standar kecantikannya akan dikirim bersama para prajurit untuk dianiaya dan kemudian dibuang. Di luar kota Ulaanbaatar di Mongolia, ada bermil-mil padang rumput terbuka atau stepa Mongolia. Sementara hampir setengah dari penduduk Mongolia tinggal di ibu kota dan beberapa desa yang tersebar di sekitarnya, penduduk yang tersisa menjalani gaya hidup nomaden yang tidak jauh berbeda dari nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu. Pengembara Mongolia tinggal di tenda-tenda yang disebut yurt bersama keluarga dan ternak mereka. Mereka pindah untuk mencari padang rumput baru untuk ternak mereka, atau untuk melindungi diri dari kondisi cuaca ekstrim. Di Cina, tepatnya di selatan Kekaisaran Mongol, Neo-Konfusianisme menguraikan aturan ketat terkait perilaku perempuan yang seharusnya patuh, dan istri yang harus melayani suami mereka, kecuali ketika suami mereka meninggal, dan tidak boleh menikah lagi. Di Mongolia, perempuan tidak mengalami hal itu. Wanita Mongolia tangguh, mereka menjadi pembalap kuda, bertarung dalam pertempuran, dan mengikuti kompetisi memanah. Perempuan Mongolia juga tidak diharuskan pasrah dan patuh. Mereka justru diharapkan untuk menjadi kuat, ganas, dan pekerja keras. Dalam sejarah, banyak sekali wanita yang dilecehkan oleh pria, dan bahwa apapun budayanya pria selalu menguasai hampir segala aspek. Namun menurut Amon B., masyarakat Mongolia tidak seperti itu. Wanita Mongol seringkali memegang kendali di rumah. Bahkan, jika suami tidak sanggup memuaskan hasrat istrinya di ranjang, si istri bisa mengajukan petisi kepada pemerintah. Gurun Gobi membentang di Mongolia Selatan ke bagian utara dan timur Laut Cina. Selama puncak Kekaisaran Mongol, beberapa kota penting jalur sutra terletak di sepanjang Gobi. Curah hujan yang rendah di gurun ini adalah hasil dari efek bayangan hujan di mana dataran tinggi Tibet menghalangi angin pembawa hujan dari Samudra Hindia memasuki Gobi. Gurun ini membentang sekitar 1,2 juta km persegi. Sebagian besar Gobi berpasir namun beberapa daerah memiliki batuan gundul yang terbuka.